Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judratul Alam selaku moderator pada presentasi kali ini. Topik yang akan kami bahas yaitu fase diam HPLC dan SFC dengan dosen pengampu Prof. Dr. Rinaldi Idros SSI. Untuk memenuhi mata kuliah analisis instrumentasi untuk kelompok 2, kami beranggotakan Terdapat beberapa topik saya sendiri pembahasan yang Judratul akan Alam, Permata Fona, diuraikan Cudratu Dia pada Ulhak, Rifa fase Audiana, diam dan HPLC Cut dan Yasmin SFC. Zahira Sofa. Pertama ada pengertian dan prinsip dari HPLC. Kedua ada komponen HPLC. Ketiga ada fase diam dari HPLC. Keempat ada pengertian dan prinsip CFC. Yang kelima ada komponen dari CFC. Yang keenam fase diam CFC. Untuk definisi dan prinsip dari HPLC akan dijelaskan oleh teman saya Rifa Audiana. Kepada Rifa Audiana kami persilakan. Baik, yang pertama itu ada definisi dan prinsip HPLC. Nah, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Teknik ini melibatkan kolom yang berisi fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau pelarut yaitu mobile phase yang kemungkinan pemisahan komponen-komponen berdasarkan interaksi yang berbeda dengan kedua fase tersebut. Nah, HPLC digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi di bidang farmasi, ilmu makanan, bioteknologi, dan lain-lain. Karena kemampuannya dalam memisahkan senyawa-senyawa dengan tingkat kepekaan yang tinggi. Nah, prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya, di mana setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Nah, selanjutnya itu ada komponen HPLC. Nah, yang pertama itu ada pompa yang berfungsi untuk memompa fase gerak ke dalam kolom kromatografi. Nah, yang kedua itu ada injektor. Nah, yang berfungsi untuk memasukkan sampel cairan ke dalam kolom kromatografi dengan presisi dan konsisten. Nah, yang ketiga itu ada kolom berfungsi untuk memisahkan berbagai komponen dalam sampel. Kemudian yang keempat ada detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen kimia yang keluar dari kolom. Detektor akan mengukur jumlah komponen tertentu dalam sampel berbagai analisis kuantitatif. Nah, detektor dapat dihubungkan dengan recorder atau komputer yang ditunjukkan dengan hasil grafik atau kromatogram. Nah, yang kelima ada komputer. Nah, komputer sering disebut dengan sistem data atau berfungsi mengontrol semua perintah alat HPLC, menginterpretasikan sinyal dari detektor dan menggunakannya untuk menentukan waktu retensi. Nah, komponen sampel sebagai analisis kualitatif dan jumlah komponen sampel sebagai analisis kuantitatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Yasmin Zahira Sofa. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fase diam HPLC. Fase diam atau stationary phase HPLC yaitu fase tetap yang ada di dalam kolom berupa resin atau partikel berpori kecil yang berukuran mikro sehingga tekanan tinggi. Fase diam lebih polar dari fase gerak. Kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase diam pada HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi. Silika yang tidak dimodifikasi atau polimer-polimer stiren dan divinyl benzen. Sampel akan didorong oleh fase gerak melalui partikel untuk melewati kolom.
Nah, selanjutnya adalah syarat fase diam. Yang pertama adalah inert, lalu tidak larut dalam fase gerak, tidak mudah rusak, berinteraksi terhadap komponen dalam sampel, memberikan aliran yang baik pada fase gerak, tidak menyerap senyawa dalam jumlah yang signifikan, dan fase diam harus bebas dari kontaminan yang dapat dilepaskan ke dalam sistem HPLC yang dapat merusak kolom dan mempengaruhi analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cudratu Diaul Haq. Definisi dari SFC merupakan supercritical fluid chromatography yang merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom di mana fase gerak yang digunakan adalah fluida superkritis. Biasanya karbon dioksida atau bisa disebut dengan CO2 superkritis. Nah, SFC pada dasarnya merupakan perpaduan antara teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Fluida superkritis ialah suatu zat memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Berikut diagram fase pada kromatografi fluida superkritis atau SFC. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dari SFC. Prinsip kerja dari SFC adalah suatu pemisahan cepat tanpa menggunakan pelarut organik, yang artinya teknik ini merupakan teknologi ramah lingkungan. Pada umumnya, teknik ini menggunakan fluida superkritis CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 yang telah terakumulasi di udara, pemisahan teknik berlangsung lebih cepat karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritis kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Pada jenis kolom yang sama, efisiensi pemisahan pada SFC lebih baik. Hal ini disebabkan karena tinggi plat teori atau disebut dengan HETP pada SFC lebih kecil dibandingkan dengan KCKT. Menurut teori kromatografi, semakin kecil HETP, maka efisiensi pemisahan semakin baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cudratul Alam. Baik, untuk komponen SFC sendiri itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada silinder dengan CO2, di mana dia itu berfungsi sebagai tabung penyimpanan CO2 untuk fase gerak. Yang kedua itu ada pompa HPLC. Pompa HPLC di sini disesuaikan untuk jenis kolom yang digunakan dalam proses pemisahan. Ada korelasi antara panjang kolom, diameter kolom, dan tekanan yang digunakan. Yang ketiga ada pressure control unit, di mana ini digunakan untuk mengatur tekanan gas CO2, menjaga agar tetap konstan. Sedangkan pengatur aliran digunakan untuk menjaga agar aliran gas CO2 tetap berada pada jarak yang konstan. Yang keempat ada filter. Filter atau disebut juga dengan penyaringan digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor agar analisa sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima itu ada manometer. Manometer tersebut berfungsi untuk aliran dari fase gerak. Yang keenam ada on-off valve yang berguna untuk aliran agar konstan dan dapat pula juga digunakan sebagai menghentikan dari aliran gas tersebut. Yang ketujuh ada vacuum injection valve, di mana dia berguna sebagai aliran fase gerak dan di mana disuntikkan cuplikan ke dalamnya. Yang ke-8 itu ada kolom. Kolom ini digunakan untuk menyiapkan kolom packing.
di mana jenis zat padat pendukung yang fasa diam akan digunakan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat digunakan sebagai keperluan pemisahan yang diinginkan. Yang ke-9 ada yang namanya restriktor, di mana dia adalah tipe pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Yang ke-10 terdapat detektor. Detektor sendiri berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Untuk yang ke-11 terdapat komponen PC, di mana PC ini itu nanti akan dikeluarkan, dia berfungsi sebagai recorder untuk membaca atau menganalisis data. Jadi plotter ini nanti yang akan memberikan sinyal kepada si komputer atau PC nanti yang dimana data tersebut akan dibaca. Untuk fasa diam SFC akan dilanjutkan oleh permata pena. Kepada permata pena saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya fasa diam SFC. Fasa diam pada SFC dapat berupa partikel kolom yang dilapisi dengan zat seperti silika atau polimer, mirip dengan kromatografi cair biasa. Fasa diam ini memungkinkan pemisahan komponen sampel berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak superkritis. Kolom SFC mirip dengan kolom HPLC dalam hal bahan pelapisannya. Ada dua jenis kolom yang paling umum digunakan dalam SFC, yaitu kolom tabung terbuka atau open tubular dan kolom berisi atau packed column. Nah, kolom tabung tertutup yang pertama ini kolom yang diisi dengan partikel-partikel kecil, umumnya dari bahan yang sama dengan fase diam pada kolom tabung terbuka. Partikel ini membentuk media pemisahan. Fungsinya, sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom berisi akan bergerak melalui celah antar partikel, menciptakan pemisahan berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak superkritis. Sedangkan kolom tabung terbuka, di dalamnya terdapat lapisan internal dari bahan seleksana yang saling terhubung sebagai fase diam. Fungsinya, lapisan seleksana ini berperan sebagai media pemisahan, di mana komponen-komponen sampel berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak superkritis untuk menciptakan pemisahan yang diinginkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemata pena dan anggota lainnya yang telah dijelaskan. Jadi dari topik pembahasan yang telah kita diskusi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa HPLC adalah sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Nah, jadi fase diam HPLC itu sendiri berupa resin yang atau partikel berpori kecil sehingga tekanannya tinggi. Untuk SFC sendiri merupakan teknik kromatografi pengembangan dari teknik kromatokolom yang menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Fase diam dari SFC terdiri dari dua jenis, yaitu kolom tabung terbuka dan kolom berisi. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. The last we say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.